Halo, Pak Safrizal dan teman-teman semuanya. Di sini saya, Cornelis Paramardika dan rekan saya Venus Pradipta Wiranto Putra. ingin menjelaskan atau mempresentasikan proposal atau karya ilmiah yang sudah kami buat. Nah, proposal kami berjudul Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Prasarana Berbasis Website. Langsung aja untuk bab satu pendahuluan. Di sini untuk latar belakangnya proses peminjaman prasarana itu kita misalnya ada ruang kelas, laboratorium, peralatan dan fasilitas lainnya di suatu instansi seringkali masih dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan berbagai kendala seperti kesulitan dalam pencatatan, rawan terjadi data ganda, sulit melakukan pengecekan, ketersediaan prasarana, serta memerlukan waktu yang lama untuk proses persetujuan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi berbasis website yang dapat mempermudah pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan kegiatan peminjaman prasarana secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu ada tujuan pengembangan sistem. Yang pertama itu ada membuat sistem informasi berbasis website yang dapat mengelola data peminjaman prasarana. Lalu yang kedua itu mempermudah pengguna dalam melakukan peminjaman dengan alur yang lebih cepat dan transparan. Lalu yang ketiga itu menyediakan fitur pengecekan ketersediaan prasarana secara real time. Dan yang terakhir mendukung pihak pengelolaan dalam memantau serta membuat laporan peminjaman. Untuk yang selanjutnya, Tapianus. Kemudian lanjut ke bagian rumusan masalah, yaitu yang pertama itu bagaimana sih merancangan itu informasi berbasis web ini dapat mempermudah peminjaman prasarana oleh pengguna. Yang kedua itu bagaimana sistem itu bisa admin dapat memvalidasi, mengelola dan itu secara efisien atau mudah. Yang ketiga itu bagaimana memastikan ketersediaan data prasarana itu dapat dilihat seperti stok, jadwal pemakaian, kondisi prasarana secara real time. Dan kemudian yang keempat tuh bagaimana tuh sistem bisa mampu menyimpan, mengolah dan menampilkan data secara akurat tanpa adanya kesalahan pencatatan manual. Kemudian yang keempat itu adalah manfaat yang diharapkan. Manfaat itu ada empat. Yang pertama itu adalah kemudahan akses dan kecepatan, di mana itu proses pinjaman itu dipercepat tidak akan memakan waktu. Kemudian yang kedua akurasi informasi. Jadi fitur pengecekan proses ini secara real time. Jadi nggak ada namanya keterlambatan segala macam. Kemudian yang ketiga itu peningkatan efisiensi administrasi, yaitu mengurangi kesalahan pendataan, pencatatan data yang ganda atau melebih gitu. Yang keempat ada dukungan pengambilan keputusan, di mana pihak ini memantau seluruh aktivitasnya peminjaman. Lalu lanjut kita ke bab 2, landasan teori. Di sini karena judul kita perancangan sistem informasi peminjaman prasarana berbasis website. Nah, di sini kita bedah. Pertama itu sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Nah, di sini pengertiannya yaitu suatu kombinasi terstruktur antar manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Lalu sistem informasi ini berfungsi untuk membantu aktivitas operasional, manajerial, dan strategis melalui penyediaan data yang akurat dan relevan. Komponen utamanya meliputi input, proses, output, storage, dan kontrol. Melalui sistem informasi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan. Lalu untuk yang kedua itu peminjaman prasarana. Definisinya yaitu proses pemanfaatan fasilitas atau sarana pendukung yang dimiliki suatu instansi atau organisasi oleh pihak pengguna dalam jangka waktu tertentu. Proses peminjaman biasanya melibatkan pengajuan permohonan, pengecekan ketersediaan, validasi oleh admin atau penanggung jawabnya, lalu hingga pengembalian prasarana. Lalu prasarana ini dapat berupa ruangan, alat multimedia, kendaraan, peralatan olahraga, dan lain-lainnya. Lalu pengelolaan yang kurang terstruktur sering menimbulkan masalah seperti benturan jadwal, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan pengembalian. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengatur proses peminjaman secara lebih efektif. Lalu yang ketiga itu berbasis website. Apa sih aplikasi berbasis website ini? Yaitu sistem yang dijalankan melalui jaringan internet atau intranet menggunakan browser tanpa memerlukan instalasi khusus pada perangkat pengguna. Lalu apa sih keunggulannya? Nah, di sini ada 4 keunggulan. Yang pertama itu aksesibilitas yang tinggi, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu pemeliharaan yang mudah,
update hanya dilakukan pada server, lalu integrasi lebih fleksibel, memudahkan koneksi dengan database dan layanan lainnya. Lalu yang terakhir itu antarmuka adaptif dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Lalu yang keempat ini perancangan sistem informasi, yaitu tahap dalam pengembangan sistem yang berfokus pada pembuatan rancangan logis dan fisik untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, di tahapan ini perencanaan meliputi perancangan basis data, antarmuka, arsitektur sistem, hingga alur proses bisnis. Lalu tujuannya apa aja sih? Yang pertama itu ada menghasilkan sistem yang terstruktur dan mudah dipahami, lalu meminimalkan kesalahan dalam implementasi, lalu menjamin kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, dan yang terakhir menyediakan dokumentasi sebagai pedoman dalam pembangunan aplikasi. Nah, metode yang digunakan ini ada DFD, ERD, use case, dan flowchart. Namun kita menggunakan DFD, Data Flow Diagram. Lalu untuk yang 2.5 ini peminjam prasarana berbasis website. Itu apa sih pengertiannya? Ya, ini sistem yang mengelola proses peminjaman fasilitas organisasi secara online melalui aplikasi website. Jadi sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat ketersediaan prasarana, mengajukan permohonan, serta memantau status peminjaman secara digital. Nah, ini untuk fitur-fitur umum yang ada dalam aplikasi website kita. Pertama, pertama itu ada manajemen prasarana. Sini bisa lihat ini admin itu dapat mengelola prasarananya. Lalu yang kedua itu ada pengajuan peminjaman dan monitoring status peminjamannya. Sini untuk mengajukan peminjamannya dan ini untuk status peminjamannya apakah udah diverifikasi atau ditolak atau sedang menunggu verifikasi seperti itu. Lalu untuk validasi dan persetujuan admin, di sini admin dapat memverifikasi eh, atau juga bisa mengubah statusnya dipesan atau ditolak seperti itu atau bisa juga menunggu verifikasi seperti itu. Lalu untuk riwayat dan laporan peminjamannya di sini udah ada juga. Jadi ini udah ada tanggal dan waktu peminjamannya itu kapan, terus statusnya juga udah ada juga kapan ditolak atau di verifikasinya. Lalu ini untuk data flow diagramnya. Nah, untuk data flow diagram level 0-nya, ini terdapat tiga entitas. Ada user, itu sebagai peminjam, ada admin, dan database sistemnya, itu sebagai penyimpan prasarana dan peminjamannya. Lalu ada alur data utamanya. Nah, di sini user mengirimkan data peminjaman ke sistem, lalu sistem mengembalikan informasi status peminjamannya ke user. Lalu admin mengelola data prasarana dan memvalidasi peminjaman sistem. Lalu sistem menyediakan laporan dan data terbarunya. Ini bisa dilihat diagram seperti ini. Nah, lanjut ke DFD level satunya. Sini proses utama sistemnya. Nah, proses satu ini pengajuan peminjamannya. Jadi inputnya itu prompt pengajuan dari penggunanya, yaitu usernya, dan outputnya itu data pengajuan disimpan ke data store peminjaman. Di sini. Jadi alurnya itu user mengajukan formulir peminjaman ke sistem, lalu sistem itu bakal mengirimkan data pengajuannya dan disimpan di data store peminjamannya. Lalu lanjut ke proses duanya, yaitu validasi peminjaman. Untuk inputnya data pengajuan dari data store, lalu outputnya status peminjaman itu disetujui atau ditolak, dikirim ke pengguna. Bisa dilihat alurnya. Jadi ini data store peminjamannya mengirimkan data pengajuan ke sistemnya. Lalu sistem mengirimkan ke admin, mengirimkan data pengajuannya. Lalu admin itu dapat menyetujui atau menolak peminjaman ke sistem. Lalu sistem dapat mengirimkan validasi anggota ke data store usernya. Lalu sistem juga mengirimkan status peminjaman disetujui atau ditolaknya ke usernya setelah admin menyetujui atau menolak peminjamannya. Itu. Lanjut ke proses tiganya, manajemen prasarana. Di sini inputnya data prasarana dari admin dan outputnya data prasarana diperbarui ke data store prasarana. Ini bisa dilihat alurnya di sini dari admin ke sistem itu menambahkan atau mengubah data prasarananya. Lalu dari sistem ke data store prasarana ya, data prasarana itu diperbarui. Jadi dari sistem ke data store prasarananya.
Lanjut ke proses empatnya itu penyajian informasi dan laporannya. Nah, di sini inputnya itu data peminjaman data prasarana dan outputnya itu laporan dan riwayat peminjaman untuk admin dan user. Untuk alurnya sendiri bisa dilihat dari data store peminjaman dan prasarana ini menampilkan data ke sistemnya. Lalu dari sistem ini eh, mengirimkan ke admin dan user. Nah, untuk admin sendiri sistem ini mengirimkan laporan peminjaman. Sedangkan ke user ini mengirimkan informasi status peminjaman seperti itu. Nah, ini untuk diagram gambar gabungannya, level 1 gabungannya seperti ini. Lalu untuk metodologinya, kita menggunakan metodologi waterfall. Apa sih waterfall itu? Ya, waterfall itu metode pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berurutan atau linear, di mana setiap tahap harus selesai sepenuhnya sebelum beralih ke tahap berikutnya. Lalu waterfall ini merupakan metodologi pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan sekuensial dengan urutan fase yang tetap, yaitu ada analisis kebutuhan atau requirement, ada desain sistem ya atau sistem desain, ada development atau penerapan, dan terakhir maintenance atau pemeliharaan. Tiga boleh lanjut. Ya, untuk bab ketiga itu ada metodologi penelitian, di mana 3.1 ini yang menunjukkan lokasi dan waktu penelitian. Jadi atribut, lokasi, waktu, objek penelitian itu di bareng sama deskripsi. Jadi lokasi itu Universitas UPJ, waktu itu tahun 2025, dan juga objek penelitian itu proses peminjaman prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas. Dan kemudian untuk yang 3.2 ini itu adalah teknik pengembangan data. Jadi teknik pengembangan data yang kami lakukan itu adalah yang pertama ada wawancara. Pihak-pihak yang diwawancara itu seperti admin yang mengelola prasarana itu, terus juga calon pengguna peminjaman. Kemudian yang kedua ada dokumentasi, yaitu adalah di mana memperoleh data awal yang mengenai prosedur prosedur yang peminjaman yang berlaku di UPJ. Kemudian serta berupa teknis-teknis yang contoh formulir peminjaman dari daftar inventaris prasarana prasarana. Kemudian yang ketiga itu ada studi pustaka. Itu sebagai pengumpulan data sekunder yang mengkaji literatur, jurnal ilmiah, buku, dan juga sumber tertulis. Yang tujuannya itu adalah untuk membangun landasan teori yang kokoh, serta materi yang meliputi konsep dasar sistem informasi, mengimplementasi aplikasi berbasis web, teori manajemen prasarana, dan juga metodologi perencanaan sistem seperti data flow DFD atau flow diagram, entity relationship diagram atau IRD, dan juga model waterfall. Dan kemudian di sini ada contoh atau bentuk waterfall yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu waterfall yang pertama itu adalah analisis kebutuhan atau recruitment gathering sebagai kebutuhan sistem wawancara. Kemudian yang kedua, perancangan sistem sistem desain. Kemudian ada DC143C itu sebagai lanjutannya sebagai implementasi. Kemudian pengujian ada atau testing, serta yang kelima adalah pemeliharaan atau maintenance. Kemudian lanjut yang ke tiga 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 itu waterfall linear. Jadi mode metode waterfall ini sangat berurutan karena sebelumnya beralih dari tahap berikutnya sehingga menghasilkan dokumentasi yang terstruktur. 3.4 sebagai manfaat yang diharapkan, dan manfaat yang kami harapkan itu adalah yang pertama adalah kemudahan akses dan kecepatan. Jadi proses peminjaman itu cepat, jadi tidak menunggu-nunggu gitu. Yang kedua ada akurasi informasi. Jadi fitur-fitur itu secara real time, jadi nggak ada yang namanya keterlambatan atau nge-lag segala macam. Yang ketiga itu ada peningkatan efisiensi administrasi, pencatatan dan potensi data ganda. Jadi nggak ada double data-data yang masuk, serta pengambilan dukungan pengambilan keputusan. Kemudian lanjut yang ke bab 4, jadi hasil dan pembahasan yang telah kami lakukan ini. Yang pertama adalah hasil pembahasan metodologi. Jadi metode metode pengembangan sistem ini berbasis waterfall dengan tahapannya konteks diagram BFD level 0, serta interaksi sistem peminjaman prasarana secara keseluruhan dengan entitas luar yaitu user atau peminjaman dan admin. Kemudian decomposition atau diagram atau DFD level 1 itu sebagai memiliki 4 proses utama. Yang pertama pengajuan peminjaman, validasi peminjaman, manajemen prasarana, dan juga penyajian informasi dan laporan. Untuk yang kedua, 4.2 ini menjawab dan membahas tentang apa yang rumusan masalah ke satu. Jadi rumusan masalah yang pertama itu rancangan sistem masih berbasis web ini akan mempermudah bagaimana cara penggunaannya. Kemudian
Lanjut ke 4.3 itu menjawab dan membahas tentang rumusan masalah kedua. Rumusan masalah kedua ini sama dengan itu yaitu membantu admin dan memvalidasi, mengelola dan memantau status peminjaman prasarana. Jadi pembahasan validasi terpusat itu proses dua. Admin dapat menyetujui atau menolak serta setelah menerima data dari pengajuan. Kemudian pengolahan data prasarana itu proses tiga. Admin dapat menambah, mengubah data dan memperbarui ke data store. Untuk lanjut ke keempat adalah 4.4 menjawab dan membahas tentang rumusan masalah yang ketiga. Jadi pembahasan yang merumus masalah ketiga ini itu adalah ketersediaannya data yang real time, jadi tidak ada keterlambatan data yang masuk segala macam. Dan juga pengecekannya real time, kemudian dapat mengetahui status fasilitas yang akan dipinjam. Jadi barang-barang yang ada udah terstruktur apa aja yang mau dipinjam. Kemudian 4.5 ini menjawab dan membahas tentang rumusan masalah yang keempat, yaitu pembahasannya seperti akurasi dan integritas data. Jadi penyimpanannya itu terstruktur, jadi tidak terpecah-pecah itu. Kemudian lanjut yang ke bab 5. Oke, untuk bab 5 ini kesimpulan dasarnya, yang pertama itu kita kesimpulan dulu ya. Kesimpulan yang pertama itu menyimpulkan hasil dan pembahasan rumusan masalah dari 4.2. Oke, perancangan sistem informasi peminjaman prasarana berbasis web mampu mempermudah proses pengajuan bagi pengguna. Hal ini diwujudkan melalui antarmuka yang mudah diakses kapan saja, serta alur pengajuan digital yang lebih cepat dibandingkan proses manual. Proses pengajuan peminjaman, proses 1, itu memungkinkan data pengguna langsung tersimpan ke data store peminjaman, sehingga minimalkan keterlambatan dan mempercepat proses verifikasi. Untuk menyimpulkan hasil pembahasan rumusan masalah 4.3, sistem yang dirancang mampu membantu admin dalam memvalidasi, mengelola, dan memantau status peminjaman secara efisien. Lalu memproses proses validasi peminjaman. Melalui proses validasi peminjaman, admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan secara terpusat dan digital. Selain itu, proses manajemen prasarana, proses 3 ini memungkinkan admin memperbarui eh, data prasarana secara real time pada data store prasarana, sehingga pengelola menjadi lebih terstruktur dan akurat. Lalu untuk menyimpulkan hasil dan pembahasan rumusan masalah 4.4 tersebut, ketersediaan data prasarana dapat ditampilkan kepada pengguna secara real time melalui proses penyajian informasi dan laporan. Itu proses 4. Informasi mengenai stok, jadwal pemakaian, dan kondisi prasarana dapat dilihat langsung oleh pengguna berdasarkan data aktual pada data store peminjaman dan data store prasarana. Hal ini memastikan pengguna mendapatkan informasi yang akurat sebelum melakukan pengajuan. Lalu, menyimpulkan hasil dan pembahasan rumusan masalah 4.5 yang terakhir, eh, belum terakhir, masih ada lagi saran. Sistem mampu menyimpan, mengelola, dan menampilkan data peminjaman secara akurat untuk meminimalkan kesalahan pencatatan manual, penyimpanan data terpusat, data dari D1, memastikan integritas informasi, sedangkan proses penyajian laporan otomatis pada proses 4. Mendukung admin dalam pengambilan keputusan dan pemantauan aktivitas peminjaman. Dengan demikian, kesalahan manusia atau human error pada pencatatan dapat diminimalisir. Untuk saran bisa dilanjut. Kemudian lanjut ke saran atau 5.2 ini terdapat berbagai saran. 5.21 ini membuat saran dari kesimpulan 5.11. Jadi pengembangan yang lebih lanjut ini menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp serta informasi status pengajuannya pada secara langsung. Jadi informasinya itu masuk atau tidak. Kemudian 5.2 ini membuat saran dari kesimpulan 5.1.2 mendukung efisiensi admin, jadi kembangkan dashboard pemantauan real time dan filter filter pencarian berdasarkan tanggal, jenis prasarana dan status peminjaman. Kemudian yang 5.5.23 ini membuat saran dari kesimpulan 5.13 yang sangat direkomendasikan karena sistem ini menyediakan fitur kalender ketersediaan. Jadi kapan aja nih barangnya ready segala macam. Kemudian 5.24 ini membuat saran dari kesimpulan 5.14. Jadi di mana sistem ini serta menambahkan fitur ekspor laporan ke format PDF atau Excel serta menyediakan grafik statis penggunaan prasarana. Jadi data-datanya dipakai sebagai mengetahui berapa banyak orang yang meminjam segala macam dan grafiknya itu setiap per bulan. Daftar pustaka. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.